organisasi terkait sistem manajemen anti penyuapan atau ISO 37001/2016 yang akan disampaikan oleh Pak Anton Ramul. Waktu dan kesempatan saya persilakan untuk Pak Anton menyampaikan materi. Masuk ke materi SMAP sendiri. Sistem manajemen anti penyuapan. Nah, sistem manajemen itu apa dia? Sistem manajemen itu adalah sekumpulan unsur organisasi yang saling terkait atau berinteraksi untuk menetapkan kebijakan dan sasaran dan proses untuk mencapai sasaran tersebut. Pengertian penyuapan. Penyuapan itu dia menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun berupa keuangan atau non keuangan, langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari orang tersebut. Nah, jadi dia lingkupnya ini banyak ya, jadi menawarkan, menjanjikan, memberi, menerima, meminta, semua masuk di situ, di anti penyuapan, di pengertian penyuapan. Nah, ini 6 prinsip manajemen anti penyuapan. Pertama, proporsional prosedur, kemudian komitmen pimpinan, manajemen risiko, due diligence, komunikasi, dan monitoring dan evaluasi. Ini semua nanti pemenuhan dokumennya masing-masing semuanya dari 6 prinsip manajemen anti penyuapan ini. Ruang lingkup SMAP itu ada 8. Yang pertama, penyuapan di sektor publik, swasta dan non-profit, penyuapan oleh organisasi, penyuapan oleh personil atas nama organisasi, kemudian penyuapan oleh rekan bisnis atas nama organisasi, penyuapan pada organisasi, keenam, penyuapan oleh personil organisasi pada organisasi, yang ketujuh, penyuapan rekan bisnis pada organisasi, dan yang kedelapan, penyuapan langsung dan tidak langsung. Nah, ini daftar isi persyaratan ini dia masuk di klausul ISO. Jadi klausul 1 sampai 3 itu ruang lingkup, acuan normatif dan istilah dan definisi itu pengaturan secara umum dari SMAP. Sedangkan 4 sampai 10 ini nanti kita di inspektorat kita akan menyiapkan dokumen-dokumen sesuai dengan yang diatur dalam klausul 4 sampai klausul 10 ini untuk pemenuhan dokumen sebagai syarat untuk sertifikasi ASIS 37001/2016. Itu yang keempat, nanti ada konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, pendukung, 8 operasi, 9 evaluasi kinerja, dan yang ke-10 peningkatan. Ini siklus PDAC dalam SMAP. Ini dari plan, do, check, sampai dengan action. Jadi perencanaan, pelaksanaan, cek, sampai dengan actionnya. Nah, kita lihat ini ada isu internal eksternal, persyaratan kepentingan, sampai dengan kewajiban penataan. Nah, di situ kita siapkan dokumen-dokumennya. Dari perencanaan kita lihat itu ada manajemen risiko, perencanaan sistem, sasaran dan program kerja. Kemudian juga dari perencanaan itu ada pendukung itu sumber daya, kemudian komunikasi, informasi terdokumentasi. Kemudian juga kita lihat di pengendalian operasinya, yaitu pengendalian anti penyuapan. Dari perencanaan itu kita perlu kepemimpinan. Kepemimpinan itu ada komitmen, kebijakan, kemudian peran dan tanggung jawab. Kemudian juga ada peningkatan, itu penanganan ketidaksesuaian dan juga peningkatan keberlanjutan. Nah, dari semua ini kita perlu melaksanakan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja itu terdiri dari pengukuran dan analisa data, audit internal, dan tinjauan manajemen. Kita ke kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini kalau
misalnya ini contoh untuk di perusahaan itu misalnya dari ada dewan pengarah. Kalau kita di sini berarti dari inspektur kemudian ke sekretaris dan inspektur pembantu, kemudian ke fungsional tertentu dan juga fungsional umum. Kebijakan anti penyuapan. Nah, kebijakan anti penyuapan ini sebuah pernyataan atau manajemen mengenai komitmennya dalam menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dan menetapkan kerangka dasar yang digunakan sebagai acuan organisasi dalam menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dan menetapkan sasaran dan program kerja anti penyuapan. Ini kita lihat persyaratan kebijakan anti penyuapan. Yang pertama, melarang penyuapan. Yang berikut, mensyaratkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian sesuai dengan tujuan organisasi, kerangka kerja untuk menetapkan sasaran anti penyuapan. Kemudian memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan, mendorong peningkatan kepedulian tanpa takut tindakan balasan. Kemudian menjelaskan wewenang dan kementerian, fungsi kepatuhan anti penyuapan dan menjelaskan konsekuensi pelanggaran kebijakan anti penyuapan. Nah, setelah kita menentukan kebijakan anti penyuapan, kita perlu 3 hal. Pertama, disosialisasikan, kemudian dipahami oleh seluruh organisasi, personil organisasi, dan yang ketiga, ditinjau kesesuaian secara berkala. Nah, jadi ini setelah kita menetapkan kebijakan anti penyuapan juga perlu ditinjau secara berkala. Jadi tidak hanya tetap itu, tapi kita tinjau sesuai perkembangan zaman dan juga perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penanggung jawab SMAP itu ada penanggung jawab pengendalian sistem manajemen dan juga fungsi kepatuhan. Jadi ada fungsi kepatuhannya sendiri, kemudian juga penanggung jawab pengendalian sistem manajemennya sendiri, dan juga nanti ada auditor internal. Jadi nanti di inspektorat ini telah diterbitkan 3 keputusan inspektur selain fungsi kepatuhan, juga penanggung jawab pengendalian sistem manajemen di sekretariatnya, dan juga auditor internalnya. Di unsur operasi itu dia perlu ada uji kelayakan, itu penanganan ketidakcukupan pengendalian, kemudian pengendalian eksternal, itu pengendalian pihak eksternal, dan juga hadiah, kemurahan hati, sumbangan. Nah, itu harus dikendalikan. Kemudian juga pengendalian internalnya itu pengendalian keuangan dan juga pengendalian non keuangan. Kemudian juga ada investigasi dan penanganan penyuapan. Nah, itu tadi. Jadi kita tadi sudah jelaskan awal tadi bahwa penerapan SMAP ini tidak menjamin bahwa penyuapan tidak terjadi. Makanya itu dia harus ada investigasi dan penanganan terhadap penyuapan. Nah, seperti itu. Operasi, kita lanjut ke pemenuhan persyaratan AP oleh rekan bisnis. Dan yang ke-6, kelemahan SMAP atau peluang peningkatan. Kemudian pelaksana audit internal. Ini auditornya ini syaratnya yaitu yang pertama personil atau fungsi yang independen, yang kedua fungsi kepatuhan kecuali audit pekerjaannya sendiri, integrasi SMAP, kebutuhan perubahan, kebutuhan pembangunan sumber daya, masukan untuk rencana strategik sampai dengan hasil dari tinjauan untuk manajemen ini dilaporkan kepada Dewan Pengarah. Nah, kita ke langkah yang terakhir dari plan, do, check, dan action. Nah, action ini peningkatan. Di action untuk peningkatan ini kita melihat menyangkut ketidaksesuaian. Ini perlu ada koreksi dan tindakan koreksinya. Nah, untuk peningkatan yang terima kasih Pak Anton atas materi yang disampaikan. Sekarang kita mau
diajukan terkait materi yang telah disampaikan. Oleh baik, nanti bisa disebutkan nama dengan silakan. Baik, selamat pagi semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Stefani Gahere. Dengan pertanyaan, dari hasil penjelasan Bapak tadi, bisa Bapak jelaskan tentang klausul-klausul ISO 3071-2016. Terima kasih. Satu lagi? Ya, ada lagi ini. Baik. Dua pertanyaan, jadi kita langsung jawab. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kenalkan, nama saya Mario Farnita Darantuber. Di sini saya akan bertanya tentang bahan apa saja yang perlu disiapkan oleh Inspektorat untuk pemenuhan dokumen ISO 3001-2016. Terima kasih. Baik. Dua pertanyaan atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk sementara ini kita dua dulu Pak ya. Yang pertama itu terkait klausul-klausul terkait ISO 2007-2016. Yang kedua, bahan apa saja yang perlu disiapkan ya untuk ISO ini terkait. Silakan Pak. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama Nona Stefani ya. Ya, Yang kedua Maria. Nona Maria. Dan Nona Stefani menyangkut klausul-klausul ya, klausul-klausul ISO 37001. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit menyangkut klausul-klausul itu ada 10 klausul. Nah, 10 klausul jadi 3 klausul umum itu menyangkut lingkup, acuan normatif dan istilah dan definisi. Nah itu 3 klausul umum yang kita tidak perlu untuk memenuhi dokumen-dokumen. Yang kita perlu untuk memenuhi dokumen adalah dari klausul 4 sampai dengan klausul 10, peningkatan terakhir nanti itu. Kita lihat sepintas ya. Saya jelaskan garis besarnya karena ini agak banyak. Saya jelaskan garis besar menyangkut klausul 4 sampai klausul 10. Untuk klausul 4 itu ada konteks organisasi. Itu terdiri dari 5 bagian. Itu yang pertama, memahami organisasi dan konteksnya. Kemudian memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Menentukan sikap, menentukan lingkup sistem manajemen anti penyuapan, dan keempat itu sistem manajemen anti penyuapannya sendiri, dan kelima penilaian risiko penyuapan. Kemudian bagian yang kedua menyangkut kebijakan anti penyuapan, dan bagian ketiga itu menyangkut peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi. Nah, di situ terdiri dari peran dan tanggung jawab, fungsi kepatuhan anti penyuapan, dan juga pengambilan keputusan yang didelegasikan. Kemudian klausul 6. Nah, klausul 6 itu ada 2 bagian. Yang pertama, tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang. Kemudian sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya. Kemudian untuk klausul 7 menyangkut dukungan, itu ada 5 bagian di situ. Yang pertama sumber daya, kemudian kompetensi, baik kompetensi umum dan proses mempekerjakan. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga adalah kepedulian dan pelatihan. Bagian keempat menyangkut komunikasi, dan bagian kelima itu informasi dan dokumentasi. Itu baik umum, membuat dan memperbaharui, dan juga pengendalian informasi dan dokumentasi. Untuk klausul ke-8 itu ada 10 bagian. Itu dokumen-dokumen apa saja yang kita perlu siapkan. Itu kemarin sudah disiapkan oleh tim sekretariat dan juga fungsi kepatuhan. Ada beberapa pedoman SMAP, kemudian kebijakan anti penyuapan, kemudian juga konteks organisasi, matriks penerapan SMAP, dan juga struktur organisasi, struktural dari Provinsi NTT untuk penerapan ISO 37001-2016. Saya kembalikan kepada Ibu Nera. Ya, terima kasih Pak.
kita menutup kegiatan ini. Terima kasih. Moto Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Profesional, terpercaya, bersinergi dalam pembinaan dan pengawasan. Yes, yes, yes.